Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya Coach Yanto. Hari ini saya akan membahas topik yang sering ditanyakan teman-teman di YouTube channel saya ini, yaitu bagaimana cara menggunakan mindfulness untuk mengatasi rasa marah dan frustasi. Marah dan frustasi adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Namun, dengan mindfulness, kita bisa belajar mengelola emosi-emosi ini dengan lebih sehat dan efektif. Marah dan frustasi adalah emosi yang sangat kuat dan bisa sangat merusak jika kita tidak kelola dengan baik. Mereka bisa merusak hubungan, meninggalkan luka yang dalam pada orang-orang yang kita cintai. Mereka bisa mengganggu kesehatan, meninggalkan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan masalah kesehatan lainnya. Mereka bisa menghambat produktivitas, membuat kita sulit fokus dan mengambil keputusan yang baik. Dan yang paling penting, mereka bisa membuat kita merasakan tidak bahagia, terjebak dalam lingkaran negatif yang sulit diputuskan. Kemarahan seperti api yang berkobar. Jika dibiarkan, ia bisa membakar habis semua di sekitarnya, meninggalkan kehancuran dan meninggalkan penyesalan. Frustasi, di sisi lain, seperti air yang menggenang. Jika tidak dialirkan, ini bisa menjadi sarang penyakit, tempat berkembang biaknya pikiran-pikiran negatif dan perasaan putus asa. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah kunci untuk mengendalikan kemarahan dan frustasi. Dengan mindfulness, kita belajar untuk tidak terbawa oleh emosi-emosi ini, melainkan menghadapinya dengan bijaksana. Kita belajar untuk mengenali tanda-tanda awal kemarahan dan frustasi, sehingga kita bisa mengambil tindakan sebelum mereka meledak. Kita belajar untuk mengamati emosi-emosi ini tanpa menghakimi diri sendiri, sehingga kita bisa memahami akar penyebabnya dan menemukan cara untuk mengatasinya. Mindfulness, pada intinya, adalah tentang hadir sepenuhnya pada saat sekarang ini, tanpa penilaian. Ini adalah tentang mengamati pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh kita tanpa terbawa olehnya. Ketika kita marah dan frustasi, mindfulness membantu kita untuk tidak bereaksi secara impulsif, melainkan merespon dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Langkah pertama dalam menggunakan mindfulness untuk mengatasi marah dan frustasi adalah menyadari emosi tersebut. Ketika Anda merasa marah, mulai membara, atau frustasi menggerogoti, jangan mencoba menekan atau mengabaikannya. Sebaliknya, akui dan terima keberadaan mereka. Katakan pada diri sendiri, saya sedang merasa marah, atau saya sedang merasa frustasi. Dengan mengakui emosi itu, Anda membuka pintu untuk memahaminya dan mengelolanya dengan lebih baik. Setelah Anda menyadari emosi tersebut, cobalah untuk menggali lebih dalam dan mengidentifikasi apa yang memicu kemarahan dan frustasi Anda. Apakah itu situasi tertentu, orang tertentu, atau pikiran tertentu? Apakah ada pola yang muncul? Mungkin Anda menyadari bahwa kemacetan lalu lintas selalu memicu frustasi Anda. Atau mungkin seseorang di tempat kerja yang sering membuat Anda kesal. Dengan memahami pemicu Anda bisa lebih siap menghadapinya di masa depan. Misalnya, jika Anda menyadari bahwa kemacetan lalu lintas selalu memicu frustasi Anda bisa mencoba mencari rute alternatif selanjutnya. Perhatikan bagaimana kemarahan atau frustasi mempengaruhi tubuh Anda. Apakah jantung Anda berdebar kencang? Apakah napas Anda menjadi pendek atau cepat? Apakah otot Anda menjadi tegang? Apakah ada sensasi lain yang Anda rasakan? Seperti panas di wajah atau gemetar di tangan? Dengan mengamati sensasi tubuh, Anda bisa lebih memahami emosi Anda dan belajar untuk menenangkan diri. Misalnya, jika Anda menyadari bahwa napas Anda menjadi pendek saat marah, Anda bisa mencoba latihan pernapasan dalam untuk menenangkan diri. Salah satu kunci penting dalam mindfulness adalah menciptakan jarak antara diri Anda dan emosi Anda.
pahamilah bahwa Anda bukan emosi Anda. Anda adalah pengamat emosi Anda. Bayangkan emosi Anda seperti awan lewat di langit. Anda bisa mengamati awan itu tanpa harus terbawa olehnya. Anda bisa merasakan angin, melihat bentuknya, dan mendengar gemuruhnya. Tetapi Anda tidak perlu menjadi awan itu. Dengan menciptakan jarak ini, Anda bisa melihat emosi Anda dengan lebih objektif dan tidak terjebak di dalamnya. Ketika Anda sedang marah atau frustasi, penting untuk berlatih welas asih pada diri sendiri. Jangan menghakimi diri sendiri karena merasa marah atau frustasi. Bersikaplah baik dan pengertian pada diri sendiri. Pahamilah, semua orang pernah merasakan emosi negatif. Berikan diri Anda dukungan dan dorongan. Katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa merasa seperti ini. Ini hanya emosi sementara. Saya bisa melewatinya. Latihan mindfulness secara teratur dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan-keterampilan ini. Anda bisa mencoba meditasi pernapasan, body scan, atau meditasi berjalan. Anda juga bisa melatih mindfulness dalam aktivitas sehari-hari, seperti makan, mandi, atau berjalan di alam. Dengan latihan yang konsisten, Anda akan semakin terampil dalam mengenali dan mengelola emosi Anda, sehingga Anda bisa merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan bijaksana. Sahabat sekalian, pahamilah, emosi adalah bagian alami dari dalam diri kita, seperti ombak yang datang dan pergi di lautan kehidupan. Namun, dengan mindfulness, Anda tidak perlu terombang-ambing oleh ombak tersebut. Anda bisa belajar untuk berselancar di atasnya. Nikmati keindahannya tanpa tenggelam di dalamnya. Mindfulness adalah kunci untuk membuka pintu menuju ketenangan dan kebijaksanaan batin Anda. Dengan melatih mindfulness, Anda bisa belajar untuk tidak terbawa oleh emosi Anda, melainkan menghadapinya dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Anda bisa belajar untuk memahami akar dari emosi Anda, menemukan solusi yang lebih baik, dan menjalani hidup dengan lebih damai, bahagia, dan bermakna. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan jempol ke atas. Tinggalkan komentar di bawah, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya tentang mindfulness dan mental health lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Anda selalu menemukan kedamaian dan kebahagiaan.